Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali lagi kita di malam hari ini membaca kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad karya Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kita sebagaimana yang anak katakan di pertemuan yang lalu sudah di penghujung kitab, di pembahasan penutup. Di pertemuan terakhir kita bahas Al-Khulafa Ar-Rasyidin, para khalifah yang 4 yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita umat Islam berpegang dengan sunnah mereka, digandengkan dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang terkenal sering kita dengar, alaikum bisunnati wa sunnatu al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Abdu alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa yang diberi petunjuk setelah itu, yaitu mereka 4 orang: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jumlah kepemimpinan mereka adalah 30 tahun, bagaimana dalam hadis Nabi SAW yang kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Di malam hari ini kita lanjutkan poin yang beliau sebutkan di poin ke-80 terkait dengan 10 orang yang dipersaksikan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai penduduk surga. Kata Nabi SAW di dalam hadis nanti yang kita akan sebutkan, saya belum katakan wa nashhadu lil asharati bil jannah. Kita di dalam akidah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah mempersaksikan untuk 10 orang yang langsung disebutkan oleh Nabi SAW dengan surga. Kama syahida lahumun Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW mempersaksikan mereka. Artinya ini adalah bagian keimanan kita kepada Nabi. Siapa yang beriman kepada Nabi, maka dia akan membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, dan apa yang ditakrir, dibenarkan oleh Nabi SAW. Karena sunnah itu ada 3. Sunnah itu ada 3. Ada sunnah qauliyah yang Nabi ucapkan. Ada sunnah fi'liyah yang Nabi lakukan. Ada sunnah takririyah yang Nabi benarkan. Terjadi di masa Nabi, Nabi benarkan. Ini wajib kita percaya dan kita imani.
Di antara yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah persaksian beliau terhadap 10 orang yang sudah dipastikan sebagai penghuni surga. Kata Nabi SAW, faqala, kata beliau, Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah. Ini yang pertama. Abu Bakar itu berada dalam surga. Ini tentunya berita gembira untuk Abu Bakar. Wa Umar fil jannah. Umar di surga. Ini yang kedua. Wa Uthman fil jannah. Uthman fil jannah. Ini yang ketiga. Wa Ali fil jannah. Dan Ali di dalam surga. Yang keempat. Wa Talha fil jannah. Talha di dalam surga. Yang kelima. Wa Zubair fil jannah. Zubair di dalam surga. Ini yang ke-6. Wa Sa'ad fil jannah. Sa'ad di dalam surga. Ini yang ke berapa sudah? 7. Wa Sa'id fil jannah. Sa'id di dalam surga. Ini yang ke-8. Wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Abdurrahman ibn Auf di dalam surga. Ini yang ke-9. Yang terakhir, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Nabi kita Muhammad SAW mempersaksikannya, maka wajib bagi kita untuk mempersaksikan. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan bahwa mereka dalam surga. Ini akidah yang benar. Kita mempersaksikan siapa yang dipersaksikan oleh Nabi SAW surga. Dan beliau akan sebutkan sebentar di poin ke-82. Tidak boleh kita memastikan bahwa ini si fulan penduduk surga tanpa ada nas. Yang kita pastikan adalah yang dipastikan oleh syariat. 10 ini disebutkan namanya. Maka kita pastikan mereka di surga. Kita pastikan mereka adalah penduduk surga. Demikian pula kata Allah rahmallah wa kullu man syahida lahun nabiyyu bil jannah syahidna lahu biha. Setiap atau seluruh yang Nabi SAW persaksikan bahwa dia adalah penghuni surga, kita juga persaksikan. 10 ini yang paling terkenalnya karena disebutkan langsung dalam satu hadis. Masih ada yang lain juga sebagai penghuni surga. Intinya kita persaksikan siapa saja yang Nabi SAW persaksikan. Misalnya siapa? Kata beliau kaqaulihi, seperti ucapan Nabi SAW, Al-Hasan wal Husain Sayyidah Syababil Ahli Jannah. Al-Hasan dan Al-Husain keduanya adalah pimpinan pemuda penduduk surga. Berarti ini sudah 12. 10 tadi ditambah cucu beliau, Hasan dan Husain. Wa qauluhu, dan sabda Nabi SAW juga, li Thabit ibn Qais, untuk Thabit ibn Qais. Nabi katakan, innahu min ahlil jannah. Thabit ibn Qais termasuk penduduk surga. Ini ke-11. Demikian pula hadis. Antum mungkin pernah dengar di pelajaran tauhid. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa ada dari umatnya yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Di antara yang berkata siapa? Ukasha. Ketika Nabi mengabarkan itu, dia katakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah,
jadikan saya termasuk dari mereka. Maka Nabi katakan kepadanya, anta minhum, kamu termasuk. Berarti kan maksudnya Nabi persaksikan kalau dia adalah penduduk surga. Kita saksikan. Kita pastikan. Demikian pula lawan dari ini. Sebelum kita masuk di poin ke-82. Siapa yang dipastikan penghuni neraka, juga pastikan. Misalnya siapa yang dipastikan penghuni neraka? Yang disebutkan. Misalnya disebutkan dalam Al-Quran Abu Lahab. Demikian pula istrinya. Kan dipastikan dia penghuni neraka. Disebutkan dalam Al-Quran. Abbat yada abi lahabin wa tab. Kecelakaan bagi Abu Lahab. Wa tab. Sungguh kecelakaan. Satu ayat disinggung dia sama istrinya. Apa ayat berikutnya? Setelah itu, saya telah naruh data lahab. Sebelum itu, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Kecelakaan bagi Abu Lahab sungguh celaka. Hartanya dan apa yang dia usahakan dalam kehidupan dunia ini tidak bisa membantunya. Saya telah naruh data lahab. Dia akan masuk dalam neraka yang memiliki kobaran. Jadi Allah pastikan Abu Lahab penduduk neraka. Kita persaksikan juga. Dalam rangka kita beriman kepada Allah. Allah sebutkan namanya, kita persaksikan. Abu Lahab, paman Rasulullah, penghuni neraka. Kita persaksikan. Demikian pula istrinya Abu Lahab, juga kita persaksikan. Istrinya Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil, nama kunyanya, nama aslinya Arwa bintu Harb. Kita persaksikan dia adalah penghuni neraka. Kenapa? Karena Allah yang persaksikan. Allah yang sebutkan. Lanjutan ayatnya tadi. Wa mra'atuhu ammalatal hatab. Demikian pula istrinya yang selalu membawa tali pengikat kayu. Iya. Ini juga kita persaksikan. Demikian pula paman Rasulullah SAW yang selalu membantu Nabi, tapi tidak masuk Islam. Karena takut celaan kaumnya. Siapa itu? Abu Thalib. Ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ayahnya Ali. Kita persaksikan dia neraka karena Nabi juga persaksikan dia adalah sebagai penghuni neraka. Nabi SAW katakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rahimahullahu ta'ala ahwanu ahlin nari adaban Abu Thalib. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Jadi Nabi bilang, ini Abu Thalib penghuni neraka. Tapi yang ringan siksaannya. Gimana itu siksaannya? Wa huwa munta'ilun bina'alaini yagli minhuma dimaguhu. Siksaannya, na'udzubillah, dia dipakaikan 2 sandal dari api neraka. Tapi dia pakai di kakinya, mendidih katanya otaknya. Itu yang paling ringannya. Kita persaksikan. Apa yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula walaupun kadang sebagian orang merasa tidak terima. Ini pamannya Nabi. Demikian pula ada bapaknya Nabi juga. Ketika ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina abi ya Rasulullah, di mana bapakku? Finar, di neraka. Orang itu pergi dan Nabi memanggilnya kembali, bapakku dan bapakmu di neraka. Karena keturunan itu tidak bisa menyelamatkan orang dari siksaan Allah. Yang bisa menyelamatkan itu adalah keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh seorang hamba. Oleh seorang hamba. Ini kita persaksikan yang disebutkan sebagai penghuni neraka, ya kita sebutkan sebagai penghuni neraka. Ini lawannya. Adapun yang tidak disebutkan namanya, kata beliau rahimahullah,
Wala najzimu li ahadin min ahlil kiblati bi jannatin wala nar. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh kita pastikan terhadap seorang dari ahli kiblah, dari orang yang beriman. Ahli kiblah maksudnya yang beriman kepada kiblat, yang beriman kepada Nabi SAW, sebagai penghuni surga atau sebagai penghuni neraka. Bagaimanapun solehnya seorang, tidak boleh langsung kita pastikan penduduk surga ini. Atau bagaimanapun kafirnya seorang, tidak boleh kita katakan penghuni neraka ini. Kita tunjuk dia. Tidak boleh. Siapa tahu dia beriman di akhir hayatnya. Atau yang beriman tadi, siapa tahu kafir di akhir hayatnya. Ketika mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu. Kecuali dia meninggal di atasnya. Ada orang meninggal di atas kekafiran, ya penduduk neraka. Ada orang meninggal di atas keimanan, ya pasti masuk surga. Karena sudah ada janjinya. Adapun yang masih hidup, tidak boleh. Tidak boleh. Karena kadang nanti akan datang ujian untuk seorang hamba. Kadang di subuh harinya dia beriman, sore harinya kafir. Kadang di sore harinya beriman, subuhnya sudah kafir. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kata beliau, badiru bil amali fitanan kakita'il lailil mudlim. Segeralah beramal sebelum datangnya ujian, seperti potongan malam yang sangat gelap. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira. Kadang antum melihat seorang beriman di subuhnya, tapi di sorenya ternyata dia sudah kafir. Sebaliknya juga seperti itu. Antum melihat seorang sorenya beriman, tapi di subuh harinya sudah kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan perkara dunia. Kita tidak tahu. Kadang kita dengar ada orang masuk kekafiran karena satu dos mie. Kan begitu. Kenapa? Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia tidak bisa menahannya, memikulnya, akhirnya dia kafir. Demikian pula orang kafir bisa saja beriman. Kita kadang tidak sangka. Iya, banyak kisah yang disebutkan. Kadang orang masuk Islam dengan hal yang sepele sedikit. Tapi ada juga orang tidak bisa masuk Islam, bahkan kalau dia tahu benar yang hal-hal yang besar dari Islam yang benarnya. Semuanya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, wala najzimu li ahadin min ahlil kiblati bi jannatin wala nar. Tidak boleh kita pastikan untuk seorang yang sudah masuk Islam bahwa dia ini adalah penghuni surga atau penghuni neraka. Iya. Illa man jazimalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali siapa yang dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinna akan tetapi kita narju lil muhsin wa nakhafu alal musi. Kita hanya bisa begini. Kita mengharapkan orang yang berbuat baik itu surga, orang yang berbuat jahat itu kita takut dia akan masuk ke dalam neraka. Kita hanya bisa mengharapkan. Kita lihat orang taat, semoga dia menjadi penghuni surga. Kita lihat orang yang berbuat maksiat, kita khawatirkan dia akan menjadi penghuni neraka. Kita khawatirkan, bukan memastikan. Bukan memastikan. Ini poin yang sangat pokok. Menyelisihi apa yang diyakini oleh dua golongan. Pertama ada Al-Khawarij. Orang-orang Khawarij. Iya. Kenapa mudah mereka, bahkan kadang mereka mudah untuk bunuh dirinya. Karena mereka punya keyakinan. Bafa'ilul kabirah. Orang yang melakukan dosa besar, kafir, kekal di neraka. Jadi peminum khamr, pezina, pencuri, yang melakukan dosa-dosa besar, pemakan riba, menurut mereka kafir, kekal di neraka. Jadi pastikan
hal yang seperti itu. Demikian pula orang-orang Mu'tazilah. Ini golongan kedua. Ini lebih aneh lagi. Orang melakukan dosa besar katanya, keluar dari keimanan. Dia tidak beriman, tidak juga kafir. Jadi enggak, orang yang melakukan dosa besar, dia tidak beriman, tidak juga kafir. Cuman sama dengan orang Khawarij dari sisi nanti di akhirat. Orang yang melakukan dosa besar sama juga khalidun finnar, kekal di dalam neraka. Kalau kita tidak. Ahli sunnah wal jamaah tidak memastikan orang itu penduduk neraka atau penduduk surga. Selama dia ahlul kiblah. Orang beriman walaupun jatuh dalam dosa besar. Dan dia tidak bertobat darinya. Karena selama bukan dosa yang mengkafirkannya, maka dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau dikehendaki dia akan diampuni, langsung masuk surga. Kalau dikehendaki dia akan diadab dulu, sekadar dosanya, kemudian akan masuk ke dalam surga. Itu keyakinan yang benar, keluar dari kelompok-kelompok yang salah. Iya, makanya beliau katakan, wala nukafiru ahadan min ahlil kiblati bidambin. Kita tidak boleh mengkafirkan seorang pun dari ahlil kiblah. Selama dia muslim, beriman kepada Nabi SAW. Kita tidak boleh mengkafirkannya bidambin, dengan dosa yang dia jatuh di dalamnya. Wala nukhriju anil Islam bi'amalin. Kita tidak boleh mengeluarkannya dari Islam karena ada amalannya. Kecuali dia melakukan hal-hal memang amalan itu membatalkan Islam. Misalnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di kitab beliau Nawaqidul Islam. Pembatal keislaman. Iya, dia melakukan dosa, tapi dosanya itu membatalkan Islam. Keislamannya. Misalnya yang belum sebutkan syirik. Dia menyembelih untuk selain Allah. Dia bernadar untuk selain Allah. Iya. Ini dosa besar yang dia lakukan dan mengeluarkannya dari Islam. Kalau ini dia meninggal di atasnya, maka hukumnya kafir, kekal di neraka. Karena ada dalilnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Inilah kita bilang tadi, kalau syirik meninggal di atasnya, kekal di neraka. Iya, batal seluruh amalannya. Batal seluruh amalannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, dalilnya sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala katakan terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. La in asyrokta la yahbatunna amalak. La yahbatunna amaluk. Kalau kamu wahai Muhammad melakukan kesyirikan, akan batal amalanmu. Akan batal amalan. Jadi ini maksudnya ini bidambin dengan dosa yang bukan dosa yang mengeluarkannya dari Islam. Adapun kalau dosanya mengeluarkan dari Islam, hukumnya kafir, kekal dalam neraka. Kalau dia tidak bertobat dengan. Di antaranya yang kami sebutkan tadi, dia melakukan kesyirikan. Di antara yang disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia melakukan sihir. Sihirnya pakai perantaran jin. Ya, hukum tukang sihir yang mengambil ilmu sihirnya dari jin, kafir. Demikian pula yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-istihza. Ada orang mengolok-olok agama Allah. Ini dia melakukan amalan yang membatalkan apa? Keislamannya. Dan yang lainnya yang belum sebutkan. Karena belum sebutkan 10. Bisa antum baca
kita peringkat sekali hal-hal yang kalau seorang hamba jatuh di dalamnya maka akan keluar dari Islam. Tapi selama dosanya bukan dosa yang mengeluarkan dari Islam, kita tidak mengkafirkannya. Kita tidak mengkafirkannya. Iya, ini keyakinan berbeda dengan tadi yang Anda sebutkan. Orang-orang Khawarij dan orang-orang apa? Mu'tazilah. Kalau Khawarij memang nyata mereka katakan di dunia kafir dengan dosa besar, di akhirat kekal di dalam neraka. Itu orang-orang Khawarij. Kalau orang Mu'tazilah beda hukum dunia sama hukum akhirat. Kalau Mu'tazilah orang yang jatuh dalam dosa besar, tidak kafir, tidak beriman, tapi di akhirat kekal dalam neraka. Jadi beda di dunia dengan Khawarij, tapi ujungnya di akhirat kekal di neraka. Na'udzubillah. Kalau kita tidak mengkafirkan selama dia dari ahli kiblah. Orang yang mengucapkan syahadat jatuh dalam dosa, yang dosanya tidak membatalkan keislamannya, maka kita tidak mengeluarkannya dari Islam, diamalin dengan amalannya. Di sini juga ada isyarat dari beliau bahwa seorang melakukan perkara baru atau hal yang dosa itu, yang di luar daripada Islam, yang fasik, ada dua. Ada berupa amalan dan ada berupa keyakinan. Kalau terkait dengan keyakinan, dia meyakini hal yang melanggar dari syariat. Misalnya dia meyakini ada yang bisa dimintai doa dari selain Allah, atau ada yang bisa mengabulkan nazar dari selain Allah. Ini keyakinan, ini kafir. Kalau terkait dengan amalan, ini tidak mengkafirkannya. Ini tidak mengkafirkannya. Ya, tapi dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Rincian, sangat banyak dirincian para ulama dalam masalah ini, dan contoh-contohnya tentunya tidak samar bagi kita, cuman karena ini buku dasar terkait dengan keyakinan, kita hanya menyebutkan dua kelompok yang sesat dan yang benarnya apa yang beliau sebutkan. Apa yang beliau sebutkan. Ya. Ada juga di sana pendapat yang salah, tentunya yang keliru, yang mengatakan ya seperti orang-orang Murji'ah, karena memang mereka pendapat asalnya amalan bukan bagian dari keimanan, sehingga kalau ada orang yang meyakini, mereka kadang merinci. Sebagian orang kita dengar juga bahwa bid'ah itu mereka katakan ada bid'ah yang mengeluarkan dari ahli sunnah, ada bid'ah yang tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Dia katakan kalau bid'ahnya amaliyah, seperti maulid, zikir berjamaah, itu tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Kalau bid'ahnya keyakinan, itu mengeluarkannya dari ahli sunnah. Ini pembagian buah dari pemikiran Murji'ah. Para ulama membagi bid'ah itu ada mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan dari Islam, bukan dari ahli sunnah. Semua pelaku bid'ah keluar dari ahli sunnah. Karena dia tidak berada di atas apa yang Nabi pegang dan para sahabat. Keluar dari ahli sunnah pelaku bid'ah. Cuman apakah keluar dari Islam? Itu baru. Kalau bid'ah amaliyah tidak keluar dari Islam. Kalau bid'ahnya keyakinan keluar dari Islam. Tapi itulah tadi buah dari pemikiran yang salah sehingga muncul pembagian yang salah. Muncul pembagian yang salah. Ini kita harus perhatikan. Kadang seorang tidak bilang saya adalah penganut pemikiran Murji'ah, tapi dilihat dari fatwa, jawaban, itu menunjukkan dan menggambarkan dia ada pemikiran Murji'ah. Kita tidak menyinggung yang itu, karena kita cuma menyinggung yang parah untuk di poin kita ini. Antum pegang keyakinan yang benar. La nukaffiru ahadan min ahlil kiblah bidambin. Kita tidak mengkafirkan selama orang itu muslim dengan dosa yang dia lakukan. Wala nukhrijuhu anil Islam bi'amal. Kita tidak mengeluarkannya dari Islam
dengan amalan. Mengeluarkannya dari Islam dengan amalan yang dia lakukan. Kecuali dia melakukan dosa, amalan, tapi dia menghalalkan. Itu lain lagi. Ketika ada orang melakukan jatuh dalam dosa riba, dia sadar itu salah, dia sadar itu dosa, maka dia tidak keluar dari Islam. Tapi kalau dia bilang riba halal, dia lakukan, naudzubillah, ini menghalalkan apa yang Allah haramkan, keluar dari Islam walaupun amalan. Walaupun apa? Amalan. Ini terkait dengan hal tersebut. Terus kalau ada pemerintah yang seperti ini. Ini yang terkait dengan pertanyaan dari dan Lala di pekan lalu. Beliau tegaskan, wa narul hajj wal jihad madiyan ma'a ta'ati kulli imam birron kana au fajiron. Bisa juga dibaca barron kana au fajiron. Kita ahli sunnah wal jamaah memandang berhaji, berjihad suatu ketetapan yang telah lalu. Bersamaan di atas tetap taat di belakang setiap imam, penguasa kaum muslimin. Apakah dia orang baik atau orang jahat? Selama itu imam kaum muslimin, pemerintah, wajib kita berhaji sesuai dengan aturan yang mereka tetapkan. Wajib kita berjihad kalau ada seruan jihad dari mereka. Kalau ada seruan jihad dari mereka. Walaupun dia adalah fasik, maksiat. Iya. Wa sholatul jum'ah khalfahum jaizah. Salat Jumat di belakang mereka boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yusalluna lakum. Mereka salat mengimami kalian. Fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka salat mengimami kalian. Kalau mereka benar maka pahalanya untuk mereka dan untuk kalian. Kalau mereka salah maka pahalanya untuk kalian, dosanya untuk mereka. Kita tidak ada apa-apanya. Iya. Karena kita sebagai rakyat itu berlaku hukum mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mampu dengan tangan, dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan. Kalau tidak mampu maka dengan hati. Tapi masalah ketaatan kita tidak pernah mencabut ya tangan dari ketaatan di atas penguasa. Kata Nabi SAW, isma' wa ati wa in abadan habasyian. Dengar dan taat walaupun yang berkuasa itu adalah budak Habasyi. Bahkan kata Nabi SAW, wa in aqada malak wa daraba dhahrak. Walaupun dia mengambil hartamu, memukul punggungmu, tetap kita taat. Tetap kita taat. Tidak boleh sama sekali al-khuruj, keluar dari ketaatan terhadap penguasa. Ini juga tentunya menyelisihi orang-orang Khawarij. Menyelisihi orang-orang Khawarij. Kan orang-orang Khawarij menghalalkan khuruj, menghalalkan untuk keluar dari ketaatan terhadap penguasa. Jangan orang yang dolim. Bahkan mereka keluar ini dari pemerintahannya Utsman. Siapa pemerintah lebih baik daripada Utsman? Tapi mereka khuruj, mereka keluar sampai membunuh Utsman di rumahnya. Mereka juga keluar dari pemerintahannya Ali bin Abi Thalib. Jadi kita jangan heran, apalagi selain itu, pasti mereka akan khuruj. Setiap masanya ada seperti itu. Mencabut ketaatan dari pemerintahan yang sah. Kita kaum muslimin pengikut Nabi SAW, narul hajj wal jihad madiyan ma'a ta'ati kulli imam. Kita tetap berhaji, berjihad bersamaan dengan ketaatan terhadap setiap pemimpin kita. Barron kana au fajiron. Apakah dia orang baik atau orang fajir? Orang fajir. Salat Jumat
di belakang mereka. Boleh. Kalaupun mereka salah, salahnya atas mereka. Kita tetap mendapatkan pahala. Kemudian terakhir, belum sebutkan hadis, tapi hadis ini dhaif sehingga kita tidak pakai. Cukup kita berdalil dengan ayat Al-Quran akan wajibnya taat terhadap penguasa. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya wahai orang-orang beriman, atiullaha wa atiur rasul, dan orang-orang yang berkuasa di antara kalian. Adapun hadis yang belum sebutkan ini adalah hadis yang dhaif. Qala Anas, tapi kita baca karena belum sebutkan. Berkata Anas radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun min aslil iman. Ada 3 perkara termasuk pokok keimanan. Qala, beliau bilang, al-kaffu amman qala la ilaha illallah. Pertama, kita menahan diri, tidak memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini maknanya benar. Walaupun hadis ini dhaif, tapi memang betul. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, asama minni dima'ahu, ya, wa malahu wa irdu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, terjaga darahnya, terjaga hartanya, terjaga kehormatannya. Hadis yang lain, hadis ini yang belum sebutkan dhaif. Wala nukaffiru bidzambin. Kita tidak boleh mengkafirkannya karena dosa yang dia lakukan. Wala nukhrijuhu minal Islam bi amalin. Kita tidak keluarkan dia dari Islam karena ada amalan yang dia lakukan, dari amalan yang tidak dituntunkan. Wal jihadu madin. Perkara jihad itu telah ditetapkan. Mundu ba'athani Allah azza wa jalla hatta yuqatil akhir ummatil dajjal. Jihad itu sudah ditentukan. Semenjak saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir umatku akan memerangi dajjal. Nanti sudah juga kita sebutkan. Yang memerangi dajjal adalah Nabi Isa alaihi salatu wasalam, dia membunuhnya. La yubtilu jawru jair. Ini jihad tidak dibatalkan oleh jahatnya orang-orang yang jahat. Iya. Wala adlu adil, tidak pula karena adilnya orang adil. Wal imanu bil aqdar, dan beriman terhadap takdir. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Tapi dia adalah hadis yang dhaif karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Yazid ibn Abi Nasbah. Dia adalah rawi yang majhul sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Cuman banyak dalil yang mendukung apa yang beliau sebutkan. Baik, kita cukupkan dulu untuk sementara. Masih banyak poin yang akan beliau sebutkan. Insya Allah kita ambil lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena beliau akan sebutkan kepada kita sampai 95 poin. Ini tadi kita sudah 85. Iya, 85. Berarti sisa 10 ya. Insya Allah. Ada pertanyaan atau adzan dulu? Masuk waktu? Kita adzan dulu. Baik, kita masuk di tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Yang mau bertanya langsung boleh juga. Silakan. Apakah boleh kita memakai kalimat asyahid bagi orang misalkan si fulan, asyahid si fulan? Apakah yang demikian boleh kita memastikan kesyahidan seseorang? Kemudian yang kedua Ustaz, tentang masalah salah satu ciri khas dari Khawarij itu sendiri Ustaz, bahwasanya mereka itu
Baik, Masya Allah. Jadi untuk yang pertama tadi, bolehkah kita mempersaksikan orang atau dengan mengatakan dia as-syahid? Ya kalau dia mati syahid, boleh kita mengatakannya. Iya, memang dia berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah, dia meninggal. Boleh kita katakan as-syahid. Seperti para sahabat bilang, Utsman syahidud dar. Utsman adalah mati syahid di dalam rumahnya. Boleh. Sisi bolehnya, pernah lewat jenazah di Nabi SAW dan para sahabat. Sahabat bilang ini si fulan begini, 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 disebutkan kebaikan. Kata Nabi SAW, wajibat, wajib, wajib. Dan Nabi jelaskan kenapa bisa. Nabi katakan, antum syuhada Allah fil ardh. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Boleh kita mempersaksikan kalau orang itu baik. Kita harapkan. Ini kita katakan as-syahid. Orang yang mati syahid. Kalau memang kita lihat dia berjuang untuk meninggikan agama Allah, bukan karena watonnya, bukan karena negerinya atau kampungnya, ya memang karena kalimat Allah yang mau dia perjuangkan. Kemudian dia meninggal. Ya kita katakan dia mati syahid. Kita harapkan dia sebagai orang yang mempersaksikannya. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan yang kedua. Ciri Khawarij adalah orang yang membicarakan terang-terangan tentang penguasa. Kemudian ada yang berdalil katanya dengan ucapan semobil boleh. Sebenarnya yang perlu diperhatikan bahwa ini bukan jalannya salaf. Ketika kita mendapatkan itu dari ada keterangan dari seorang alim, hal itu menyelisihi jalannya salaf. Maka kita harus melihat kenapa beliau bilang seperti itu. Kadang ada kasus yang ditanyakan kepada beliau penggambarannya sehingga menunjukkan hal itu boleh. Iya. Anak contohkan misalnya terkait dengan fatwa kadang orang nukil. Fatwa Syekh Mukbil atau fatwa Syekh Albani terkait dengan bolehnya orang memilih di pemilihan. Di pemilihan. Orang yang menukil fatwa boleh dibolehkan oleh ini, oleh ini, oleh ini. Tidak pernah berani menukilkan apa konteks pertanyaannya. Apa gambaran pertanyaan sehingga Syekh jawabnya begitu. Mereka hanya berani menukil. Saya ini bolehkan, saya ini bolehkan. Tidak pernah dikeluarkan ke umat. Apa pertanyaannya sehingga beliau bilang boleh. Kan ini qadiyatu a'yan. Kejadian tertentu. Tidak boleh kita bawa ke mana? Ke umum. Kalau memang benar itu ucapan Syekh Mukbil, ada ketentuan. Mungkin yang ditanyakan kepada beliau, gambarannya sehingga beliau bilang seperti itu. Dan anggaplah memang ada dan pertanyaannya memang umum, beliau terangkan langsung seperti itu, misalnya konteksnya, ya itu adalah kita katakan ijtihad beliau. Seorang yang berijtihad, ketika dia sudah cari tasawur masalahnya, kemudian dia tergambar dan dia fatwakan, dia dapat satu pahala, walaupun salah. Kita tidak boleh taklid terhadap fatwa yang salah. Kita. Kalau si mujtahid dapat pahala, kalau kita ikut taklid, kita tidak dapat apa-apa. Malah dapat dosa. Ini kalau memang itu terjadi. Cuman itu tadi, perlu kita tempuh dulu. Kenapa bisa keluar? Sebagaimana Anda contohkan tadi, gambaran terhadap fatwa bolehnya apa? Memilih. Itu kan menyelisih jalan salah. Jadi ketika kita ada yang mengatakan seperti itu, kita harus lihat dulu. Tahu ini qadiyah yang kejadian khusus digambarkan kepada beliau begini, ini, sehingga keluar itu. Tidak boleh kita perlakukan di mana? Di umum. Di umum. Itu terkait dengan cara kompromikan fatwa ketika menyelisihi hal tersebut. Itu wallahu alam, kita sebagai penuntut ilmu harus melihat dan menimbang, atau kita bertanya kepada orang yang lebih tahu dan lebih
fakih di dalam menimbang semua masalah terkait dengan hal tersebut. Terkait dengan ucapan Syekh Mukbil, boleh kita tanya kepada Ustaz Dzulqarnain. Karena belum lama dengan Syekh. Belum lama dengan Syekh. Pasti belum tahu ya gimana dan apa yang dimaksud dengan ucapan belum. Karena ketika kita lama dengan guru, kadang guru baru ucapkan kita tahu maksudnya. Kita tahu maksudnya. Iya. Karena kita lama bersamanya. Lama bersamanya. Nah, itu tadi boleh ditanyakan. Boleh ditanyakan kepada Ustadz terkait dengan ucapan. Ini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan takfiri dan wahabi yang sering dialamatkan ke orang-orang salafi? Iya. Takfiri dan apa yang dimaksud dengan takfiri? Kalau takfiri itu penyandaran kepada kata takfir, yaitu mengkafirkan. Mengkafirkan. Kalau disandarkan kepada salafi, ya seorang bebas menyandarkan. Ya, bebas menuduh. Itu pada dasarnya. Tapi harus diingat, semua tuduhan itu kalau tidak benar akan kembali kepada yang menuduh. Nabi SAW katakan seperti itu. Man qala li akhihi ya kafir. Siapa yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir. Dia tuduh saudaranya ini suka mengkafirkan. Hati-hati. In kana kama qol, kata Nabi, kalau memang seperti yang dia katakan, ya akan jatuh ke orangnya. Tapi wa illa harok ila. Kalau tidak akan kembali kepadanya. Ini harus hati-hati. Salafi, ahli sunnah wal jamaah, itu tidak pernah sembarang mengkafirkan. Mereka akan mengkafirkan orang yang dikafirkan memang oleh Allah. Mereka tidak mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan oleh Allah. Iya. Ketika ada orang berdoa kepada selain Allah, dia datangi kuburan wali dari wali, atau orang soleh dari orang soleh, atau nabi bahkan dari para nabi, dia datangi, dia berdoa ke sana. Salafi mengatakan ini kafir. Bukan karena kita sendiri yang berani mengkafirkannya, karena Allah yang mengkafirkannya. Allah yang sebutkan, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar." Siapa yang berdoa bersama Allah, sembahan yang lain. Siapapun itu, batu, pohon, matahari, bulan, bintang, malaikat, para nabi, para rasul, orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang penting selain Allah, la burhana lahu bih, dia tidak punya dalil untuk ke situ. Tidak ada hujahnya. Apa hukum dari Allah? Allah sebutkan mereka lah orang kafir. Jadi yang mengkafirkan Allah, karena Allah kafirkan, kita juga kafirkan. Kita juga kafirkan. Jadi ini tuduhan. Tidak pernah, tidak ada seorang pun yang bersandar kepada salafi atau ahli sunnah wal jamaah yang sembarang mengkafirkan. Atau sembarang membid'akan. Tidak ada. Kalau ada yang sembarang, bukan. Itu bukan. Iya. Itu bukan salafi, bukan ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah seperti yang tadi Anda katakan, tidak pernah mengkafirkan siapa yang tidak dikafirkan oleh Allah. Sebagaimana juga mereka tidak pernah memastikan penduduk surga kecuali yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang paling hati-hati. Karena masalahnya ini akan kembali kepadanya. Akan kembali kepadanya. Dan Wahabi yang sering dialamatkan. Nah, ini biasa juga. Tuduhan Wahabi itu tuduhan yang biasa. Tidak usah kita pedulikan. Tidak usah kita pedulikan. Seorang menuduh sama dengan menuduh sebagai jamaah takfiri. Iya. Kalau kita tidak merasa seperti itu, apalagi disandarkan kepada Wahabi, itu ada dua. Kalau disandarkan Wahabi, maksudnya disandarkan kepada Al-Wahhab, karena di antara nama Allah adalah Al-Wahhab. Kita dikatakan Wahabi. Al-Wahhab, pengikutnya nama Allah Al-Wahhab, artinya pengikut Allah. Maka kita tidak perlu bersedih.
Karena golongan Allah mereka lah yang beruntung. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah golongan Allah mereka lah yang beruntung. Jadi kalau disandarkan, diinginkan dari situ, tak masalah. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan kita disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau disandarkan kepada Wahabi yang terkenal, sebenarnya ada Muhammad bin Abdul Wahab, dia adalah pemberontak, termasuk Khawarij, ya, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yang mengarang kitab-kitab dalam Islam yang berjalan sesama dengan pemerintah di Saudi, ya, bukan itu. Kalau disandar kepada situ, benar. Kita kan bukan orang Khawarij. Kita bukan orang Khawarij yang membantah. Atau yang kita juga tidak merasa tersinggung. Karena bukan dari kita. Bukan dari kita. Jadi santai saja kalau orang menyandarkan seperti itu. Bagaimana sikap saya ketika menjumpai tetangga yang benci terhadap saya? Saya selalu menyapa atau mengajak bicara, tapi dia hanya menghindari saya. Barakallahu fiik. Sabar saja. Dan itu kebaikan untuk antum. Tetap bergaul bersamanya, tetap tegur, tetap salam. Itu yang dilakukan. Itu yang terbaik. Kata Nabi SAW, Al-Muslim alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khair minal muslim alladhi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Seorang muslim yang bergaul dengan manusia, bersabar atas gangguan mereka, itu lebih baik daripada muslim yang tidak bergaul dengan manusia karena mungkin tidak diajak bicara, dianggap kaku, dianggap keras, ya. Tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka, ya. Muslim yang bersabar dan bergaul dengan manusia itu lebih baik daripada muslim yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Hal biasa orang yang seperti itu. Jangan kita nabi saja, jelas nabi Allah, ya kan? Banyak orang mencelanya. Kita mungkin hanya tidak diajak bicara. Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan tukang syair. Itu biasa. Itu hal yang biasa. Iya, apalagi kita cuma tidak diajak bicara. Tetap saja berbuat baik kepadanya. Iya, doakan hidayah untuknya, bersabar atas gangguannya. Bersabar atas gangguannya. Tidak semua perintah pemerintah mampu saya lakukan. Apakah termasuk keluar dari ketaatan? Tidak. Kalau kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita, tidak. Karena taqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Keluar itu kalau kita memberontak. Ketika tidak mampu, kita turun ke jalan atau naik ke mimbar mengumumkan, memberitakan. Itu namanya keluar. Adapun tidak mampu kita lakukan kemudian kita diam, ya, kita tidak lakukan karena tidak mampu, maka itu sesuai. Karena kalau ada perintah atau ada anjuran, lakukan semampunya. Lakukan semampunya. Ini ada pertanyaan berikutnya, apakah meminum segelas air putih yang sudah diberikan mantra atau baca-baca yang kami dapatkan dari seorang guru di salah satu perguruan ilmu silat tenaga dalam, apakah itu yang meminta dirinya diruqyah? Ini bukan lagi meminta diruqyah, tapi membenarkan tukang sihir, orang pintar. Iya, dan sampai ini ya mantranya adalah diambil dari syaitan, diambil dari jin, hasil bertapanya atau bertapa gurunya. Nah, itu bahaya, itu membenarkan tukang sihir, membenarkan tukang sihir. Ini bukan meminta diruqyah, iya, tapi kita memang harus diruqyah seperti itu. Iya, kita enggak
minta hal yang seperti itu. Tidak ada ilmu tenaga dalam yang seperti itu. Iya. Yang diambil dengan mantra. Diambil dengan mantra. Kalau memang ada, Nabi paling utama. Tapi Nabi terluka juga saat perang. Dilempar juga oleh orang saat mendakwakan Islam. Beliau juga terluka. Iya. Beliau juga terluka. Jadi mengambil hal yang seperti itu, iya, itu bahaya. Ya, bahaya, jangan dilakukan. Paling sedikitnya kalau dia dari perdukunan, bahaya. Itu meminta kepada dukun tanpa membenarkannya, itu sudah tidak diterima sholat. Apalagi meminta dan membenarkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia bacakan. Itu hati-hati. Ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum menerima undangan dari tetangga yang di dalam kegiatannya itu sehari sebelum Ramadan dan di dalamnya ada baca-baca dan bakar dupa. Kita datang dengan alasan diundang untuk menyantap makanan dan tidak mempercayai maupun meyakini ataupun berniat tentang baca-baca dan dupa-dupa yang dilakukan oleh tetangga. Ya, walaupun kita tidak berniat, tapi semua perkara yang disiapkan untuk acara selain syariat Islam itu haram dimakan. Semua makanan dari acara bid'ah yang tidak ada tuntunannya itu haram dimakan. Banyak ulama yang memfatwakannya. Boleh antum baca, ada artikel yang dinaikkan oleh Ustaz Dul di webnya, hukum memakan makanan perayaan bid'ah. Sudah lama sekali dinaikkan, bisa dicari. Belum nukil banyak sekali fatwa yang menunjukkan haramnya memakan makanan dari perayaan bid'ah. Iya, semuanya. Iya. Ada pernah seorang ikhwan, ini pertanyaan terakhir. Ada pernah seorang ikhwan yang meminta dirinya diruqyah, tapi di saat itu belum paham tentang hukum ruqyah. Namun setelah dia paham dan mengerti, dia bertobat dan menyesal. Apakah orang tersebut di atas termasuk orang yang akan dihisab? Ya, masalah dihisab atau tidak dihisab itu urusan Allah. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan urusan kita. Nggak bisa kita tanya ke Ustaz, ini dihisab atau tidak. Itu urusan Allah. Cuman Nabi menyebutkan ciri orang yang tidak masuk, ciri orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kata Nabi, humul ladina la yastarqun. Mereka lah orang-orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Wala yaktawun. Tidak pernah berobat dengan besi panas. Wala yatatoyyarun. Tidak pernah bertatoyur. Tahayul. Kita bilang apa? Pamali. Wa ala rabbihim yatawakkalun. 4. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb-nya. Ini ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Hanya disebutkan ciri-cirinya. Adapun memastikan kamu tidak akan, kamu akan. Oh, ini terlalu jauh. Masalah orang dihisab atau tidak itu urusan Allah. Makanya Nabi hanya menyebutkan cirinya. Ya, kita hanya sampaikan ini cirinya. Adapun dipastikan, enggak. Tidak bisa kita pastikan. Ciri-cirinya itu 4. Itu wallahu a'lam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Silakan. Terakhir. Pada saat Rasulullah perang, tiba-tiba ada orang yang mencemooh, lalu turun ayat barang siapa yang mengolok-olok, lalu dikafirkan oleh Allah. Lalu ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mengatakan sesuatu yang bukan dari itu, kata Rasulullah, dia telah menyiapkan tempat
Iya. Itu syirik, Pak. Dia kan dia bilang dia berkunjung ke Madinah. Lalu dia lihat kuburnya Rasulullah, lalu Rasulullah katanya bangun cium lututnya. Wah, Masya Allah. Sekarang yang saya tanyakan, bisakah kita kafirkan orang itu beserta pengikutnya? Bisa kalau kita sudah tegakkan hujah. Kalau kita sudah sampaikan kepada dia, itu keyakinan kekafiran. Rasulullah sudah meninggal. Ketika beliau sudah meninggal, tidak bisa lagi keluar dari kuburannya karena beda alam. Beda alamnya. Beliau sudah di alam barzakh, kita masih di alam dunia. Gimana caranya Rasulullah keluar cium lututnya? Iya, itu adalah keyakinan kekafiran. Dia bodohi umatnya. Dia bodohi pengikutnya. Iya. Apakah kita kafirkan? Ya, ini keyakinan kekafiran. Ini keyakinan kekafiran. Ya kan? Kita khawatir terhadap, cuma kita tegakkan hujah. Seperti itu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.